Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam, Bapak Aris dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Hari ini kami kelompok 7, kelas pembiayaan pembangunan A, akan mempresentasikan materi tentang pengelolaan keuangan pusat dan keuangan daerah. Next. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Di sini ada 4 orang. Yang pertama ada Aisyah Safa Kirana NRP 1082, kemudian ada Safana Zulfa NRP 1087, ada Salna Tahira NRP 1118, dan ada Ina Kemai NRP 1168. Bisa di next. Adapun materi yang akan kami sampaikan ada 4 poin di sini. Yang pertama ada dana alokasi umum, kemudian dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan yang terakhir ada studi kasus. Sebelum kita ke outline-outline yang akan kami bahas, kami akan memberi pembukaan, yaitu dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang dialokasikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota. Bisa di next. Nah, kenapa kita mempelajari dana perimbangan terlebih dahulu? Karena di dalam dana perimbangan ini ada dana alokasi umum, dana alokasi khusus atau DAK, dan juga dana bagi hasil. Apa sih tujuan dari dana perimbangan? Jadi tujuannya adalah untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepala daerah, terutama dalam peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dan juga jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. Bisa di next. Nah, kemudian kita masuk ke poin-poin yang ada dalam dana perimbangan. Yang pertama ada dana alokasi umum atau dikenal sebagai DAU. Jadi DAU ini adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap daerah otonom, provinsi, kabupaten, atau kota di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. Tujuannya apa sih? Jadi tujuan dari DAU ini sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing. Ini kami ambil dari Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan. Bisa di next. Nah, pertimbangan apa aja sih saat menentukan DAU? Jadi ini ada pagu nasional dari DAU ditetapkan dengan mempertimbangkan 4 poin. Empat poin-poin ini menunjukkan bahwa pengalokasian DAU harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk yang pertama kebutuhan pelayanan publik, kemudian kemampuan keuangan negara, kemudian pagu TKD atau transfer kepada daerah, dan pencapaian target pembangunan nasional untuk memastikan bahwa DAU digunakan secara efisien dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional. Bisa di next. Kemudian DAU ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama DAU untuk provinsi dan yang kedua DAU untuk kabupaten atau kota. Dan pembagian proporsi DAU ini berdasarkan karakteristik tertentu. Jadi karakteristik daerah masing-masing termasuk kepadatan penduduk, kemudian sumber daya yang ada di dalam daerah masing-masing itu kan pasti berbeda. Jadi setiap daerah itu mempunyai proporsi masing-masing. Bisa di next. Kemudian ada mekanisme pengalokasian DAU. DAU untuk tiap-tiap daerah dialokasikan berdasarkan celah fiskal untuk 1 tahun anggaran. Nah, celah fiskal ini dihitung sebagai selisih antara kebutuhan fiskal daerah dan potensi pendapatan daerah. Di sini kebutuhan fiskal daerah ini merupakan kebutuhan pendanaan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sedangkan potensi pendapatan daerah merupakan penjumlahan dari potensi PAD, alokasi DBH, dan alokasi DAK non-fisik. Bisa di next. Nah, kemudian ada sumber dana alokasi umum. Sumber dananya ini ada 4 kalau menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Yang pertama ada penerimaan pajak pusat, kemudian penerimaan negara bukan pajak,
kemudian sumber daya alam, dan sumber penerimaan lain. Di sini penjelasan yang pertama, penerimaan pajak pusat mencakup sebagian dari penerimaan pajak pusat yang dialokasikan oleh pemerintah pusat, seperti pajak penghasilan atau PPH, kemudian PPN atau pajak pertambahan nilai, dan juga pajak-pajak lainnya. Yang kedua, penerimaan negara bukan pajak mencakup sebagian dari penerimaan negara yang dikelola oleh pemerintah pusat seperti hasil usaha milik negara, kemudian pendapatan dari sumber daya alam, dan lainnya. Kemudian yang ketiga ada sumber daya alam, yaitu sebagian pendapatan dari eksploitasi dan ekspor sumber daya alam yang dikelola oleh pemerintah pusat, seperti minyak, gas, batu bara, bisa menjadi sumber pendapatan untuk DAU, terutama bagi daerah-daerah yang menghasilkan sumber daya tersebut. Kemudian yang terakhir, sumber penerimaan lain itu seperti hibah, dana hibah yang dapat digunakan untuk mendukung DAU. Dana-dana ini berasal dari berbagai sumber, termasuk pemerintah pusat atau lembaga-lembaga internasional. Kemudian ada penjelasan DAK, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan ngomongin DAK atau dana alokasi khusus sebagai dana perimbangan. Jadi dana alokasi khusus ini itu ada sebuah dana dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Itu terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan. Lalu apa sih tujuan dari dana alokasi khusus? Tujuannya itu adalah mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, dan mendukung operasional layanan publik. Bisa di next. Selanjutnya adalah kebijakan dana alokasi khusus ini tuh didasarkan pada beberapa rencana kerja dan kerangka ekonomi. Di antaranya itu adalah rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana kerja pemerintah, rencana kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal, lalu juga ada arahan presiden dan ketentuan perundang-undangan. Jadi next. Lalu ada dana alokasi khusus ini terdiri dari tiga dana, yaitu DAK fisik, non-fisik, dan juga hibah. Lalu apa itu DAK fisik? DAK fisik itu digunakan untuk mendukung pembangunan seperti sarana prasarana dan layanan publik daerah seperti sarana peribadatan, sarana pendidikan seperti itu. Lalu untuk DAK non-fisik itu berupa pendukungan untuk operasional layanan publik daerah seperti kegiatan khusus non-fisik seperti dana BOS, tunjangan, dan lain-lain. Lalu juga ada hibah kepada daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik atau layanan publik daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara pemerintah pusat dan daerah. Bisa di next. DAK ini dibedakan menjadi tiga, yaitu kriteria umum, khusus, dan juga teknis. Dimana kalau kriteria umum ini didasarkan pada kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja pegawai negeri sipil daerah. Lalu untuk kriteria khusus adalah sebuah peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah. Sedangkan kriteria teknis ini disusun berdasarkan indikator khusus yang didanai oleh dana alokasi khusus. Jadi next. Lalu kemana sih arah kegiatan dana alokasi khusus ini? Ada banyak sekali bidang yang didanai oleh DAK. Beberapa di antaranya bisa disebutkan tuh ada bidang kesehatan, bidang pendidikan, prasarana, infrastruktur jalan, irigasi, sarpras, lalu juga kelautan dan perikanan, pertanian, dan banyak lainnya. Sini next. Lalu untuk mekanisme dana alokasi khusus ini sendiri, ada beberapa hal, yaitu perencanaan dan pengalokasian dana alokasi khusus ini disinergikan dengan pendanaan lainnya. Lalu juga DAK atau dana alokasi khusus ditetapkan setiap tahun sesuai dengan Undang-Undang APBN dan sesuai juga dengan kemampuan keuangan daerah. Lalu juga ini dialokasikan untuk mencapai target kinerja daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. Lalu hibah kepada daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui pemerintah menurut UU Nomor 1 Tahun 2022. Jadi next. Lalu bagaimana cara mengoptimalisasi dana alokasi khusus dan sisa dari dana alokasi khusus ini? Jadi daerah yang menerima DAK dapat melakukan optimalisasi penggunaan DAK dengan merencanakan dan menganggarkan kembali kegiatan DAK dalam APBD.
Optimalisasi ini dilakukan untuk kegiatan bidang DAK yang sama dan sesuai dengan petunjuk teknis. Dalam hal terdapat sisa DAK pada kas daerah saat tahun anggaran berakhir, daerah dapat menggunakan sisa DAK tersebut untuk mendanai kegiatan DAK pada bidang yang sama pada tahun anggaran selanjutnya. Next. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Selanjutnya adalah dana bagi hasil. Nah, untuk dana bagi hasil ini adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain non-penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. Nah, untuk DBH sendiri ini dibagi dua, yaitu yang pertama DBH pajak dan yang kedua adalah DBH SDA. Untuk DBH pajak sendiri itu terdiri dari tiga. Yang pertama ada pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan cukai hasil tembakau. Untuk DBH sumber daya alam ada kehutanan, mineral dan batu bara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, dan perikanan. Nah, yang pertama ini kita membahas DBH pajak. Nah, DBH pajak itu adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri, serta pajak penghasilan pasal 21. Nah, tadi DBH pajak itu ada tiga. Yang pertama ini kita bahas dulu pajak penghasilan. Nah, untuk DBH pajak penghasilan ini ditetapkan sebesar 20% untuk daerah dan dibagikan kepada provinsi yang bersangkutan sebanyak 7,5%, kabupaten atau kota penghasil sebanyak 8,9%, kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan 3,6%. Selanjutnya untuk pajak bumi dan bangunan itu ditetapkan 100% untuk daerah, dibagikan ke provinsi yang bersangkutan sebesar 16,2%, kabupaten atau kota penghasil sebesar 73,8%, dan kabupaten kota lain dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 10%. Selanjutnya adalah bea cukai hasil tembakau ini 3% dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri. DBH cukai hasil tembakau sendiri ini untuk daerah dibagikan kepada daerah penghasil cukai, penghasil tembakau, atau daerah lain yang meliputi provinsi yang bersangkutan sebesar 0,8%, 1,2% untuk kabupaten atau kota penghasil, dan 1% untuk kabupaten dan kota lain dalam provinsi yang bersangkutan. Nah, yang kedua ini kita ke DBH sumber daya alam. Yang pertama kita ke kehutanan dulu. Nah, untuk DBH sumber daya alam kehutanan ini tuh penerimaannya itu ada sumbernya di tiga. Yang pertama iuran izin usaha pemanfaatan hutan, yang kedua dari provinsi sumber daya hutan, dan yang ketiga dari dana reboisasi. Nah, untuk DBH sumber daya alam kehutanan yang berasal dari iuran izin usaha pemanfaatan hutan, ini ditetapkan sebesar 80%. Nah, untuk pembagiannya itu 3,2% itu untuk provinsi yang bersangkutan dan 4,8% untuk kabupaten atau kota penghasil. Nah, selanjutnya itu DBH sumber daya alam kehutanan itu dari provinsi sumber daya hutan, ini dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dan ditetapkan sebesar 80% dibagikan kepada 16%-nya itu ke provinsi yang bersangkutan, 32% ke kabupaten atau kota penghasil, 16% ke kabupaten kota lain yang berbatasan langsung dengan kabupaten kota penghasil, kemudian 16% kabupaten kota lain dalam provinsi yang bersangkutan. Yang kedua ini untuk DBH SDA kehutanan yang sumbernya dari dana reboisasi, ini ditetapkan sebesar 40% dan semua itu untuk provinsi penghasil. Yang kedua, ini adalah DBH SDA mineral dan batu bara. Untuk sumbernya itu dari iuran tetap dan iuran produksi. Nah, untuk DBH SDA mineral dan batu bara yang dari iuran tetap, yang diperolehnya dari wilayah darat dan wilayah laut sampai dengan 4 mil dari garis pantai, itu 80% yang dibagikan ke 30%-nya ke provinsi yang bersangkutan dan 50%-nya ke kabupaten kota penghasil. Selanjutnya untuk DBH SDA mineral batu bara yang bersumber dari iuran tetap, yang diperoleh dari wilayah laut di atas 4 mil dari garis pantai sampai dengan 12 mil garis pantai, itu ditetapkan 80% dan semuanya untuk provinsi penghasil.
Selanjutnya DBH SDA mineral batubara yang bersumber dari iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah darat dan wilayah laut sampai dengan 4 mil dari garis pantai itu ditetapkan sebesar 80% untuk daerah dan dibagikan kepada 16%-nya ke provinsi yang bersangkutan, 32% ke kabupaten atau kota penghasil, 12% untuk kabupaten kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten kota penghasil, 12% untuk kabupaten kota lain dalam provinsi yang bersangkutan, dan 8%-nya untuk kabupaten kota pengolah. Selanjutnya adalah DBH-SDA mineral batubara yang sumbernya dari iuran produksi yang diperoleh dari wilayah laut di atas 4 mil dari garis pantai sampai dengan 12 mil. Itu ditetapkan sebesar 80% dan pembagiannya itu 26% untuk provinsi penghasil, 8% untuk kabupaten kota pengolah, 46% untuk kabupaten kota lain dalam provinsi yang bersangkutan. Nah, selanjutnya itu adalah DBH, SDA, minyak bumi, dan gas bumi. Nah, untuk ini tuh diperoleh dari pengusahaan pertambangan minyak bumi dan gas bumi setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk DBH SDA minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah darat dan wilayah laut sampai dengan 4 mil dari garis pantai, itu ada 15,5% yang dibagikan ke 2% untuk provinsi yang bersangkutan, 6,5% ke kabupaten kota penghasil, 3% untuk kabupaten kota lain yang berbatasan langsung dengan kabupaten kota penghasil, 3% untuk kabupaten kota lain dalam provinsi yang bersangkutan, dan 1%-nya untuk kabupaten kota pengolah. Selanjutnya untuk DBH SDA minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah laut di atas 4 mil sampai 12 mil dari garis pantai, itu ditetapkan sebesar 15,5% yang dibagikan kepada 5% untuk provinsi penghasil, 1% untuk kabupaten kota pengolah, dan 9,5% untuk kabupaten kota lain dalam provinsi yang bersangkutan. Selanjutnya adalah DBH SDA gas bumi yang dihasilkan dari wilayah darat dan wilayah laut sejauh 4 mil dari garis pantai ditetapkan sebesar 30,5%, dibagikan kepada 4% untuk provinsi yang bersangkutan, 13,5% untuk kabupaten kota penghasil, 6% untuk kabupaten kota lain yang berbatasan langsung, 6% untuk kabupaten kota yang dalam provinsi yang bersangkutan, 1% untuk kabupaten kota pengolah. Selanjutnya adalah DBH-SDA gas bumi yang diperoleh dari wilayah laut di atas 4 mil sampai 12 mil dari garis pantai, itu ditetapkan sebesar 30,5% yang dibagikan kepada 10%-nya untuk provinsi penghasil, 1% untuk kabupaten kota pengolah, dan 19,5% itu untuk kabupaten dan kota lain dalam provinsi yang bersangkutan. Nah, selanjutnya itu adalah DBH-SDA panas bumi. Nah, ini tuh termasuk bersumber dari setoran bagian pemerintah atas dasar kontrak pengusahaan panas bumi yang ditandatangani sebelum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang panas bumi. Untuk DBH sumber daya alam panas bumi bersumber dari iuran tetap dan iuran produksi. Nah, untuk DBH sumber daya alam panas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan, itu ditetapkan sebesar 80%, dibagikannya 16% ke provinsi yang bersangkutan, 32% ke kabupaten kota penghasil, 12% ke kabupaten kota lain yang berbatasan langsung dengan kabupaten kota penghasil, 12% untuk kabupaten kota lain dalam provinsi yang bersangkutan, 8% untuk kabupaten atau kota pengolah. Selanjutnya adalah DBH-SDA perikanan. Ini ditetapkan sebesar 80% dari penerimaan pungutan pengusahaan perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikanan. Untuk DBH-SDA perikanan ini dibagikan kepada kabupaten kota seluruh Indonesia dan daerah provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten kota otonom dengan mempertimbangkan luas wilayah lautnya. Jadi saya akan melanjutkan presentasi terkait studi kasus, yaitu analisis pengaruh pendapatan asli daerah atau PAD dan dana perundangan terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Sukoharjo. Oke, di sini Kabupaten Sukoharjo adalah salah satu daerah dengan kepentingan memperkuat kemandirian daerah yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena pembiayaan pembangunan daerah yang semakin tinggi, sementara PAD-nya itu tidak selalu tumbuh secara konsisten. Sementara itu, ketergantungan terhadap dana perimbangan setiap tahunnya selalu meningkat. Nah, berdasarkan uraian tersebut, maka
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah atau PAD dan dana perimbangan dalam kemandirian daerah di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2011 sampai 2019. Untuk metode penelitian yang digunakan, yang pertama menggunakan teknik analisis berganda. Di sini untuk mengetahui pengaruh variabel X terhadap variabel Y tanpa mengetahui hubungan antar variabel X. Lalu dilanjutkan dengan uji asumsi klasik, lalu uji koefisien determinasi, dan uji hipotesis. Sedangkan di sini hipotesis penelitiannya sendiri terdapat 3. Yang pertama H1, yakni pengaruh pendapatan asli daerah secara parsial terhadap kemandirian keuangan daerah Pemkab Sukoharjo. Lalu H2, pengaruh dana perimbangan secara parsial terhadap kemandirian keuangan daerah Pemkab Sukoharjo. Dan H3, pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara simultan terhadap kemandirian keuangan daerah di pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Jadi untuk hasil yang pertama di sini ada teknik analisis regresi berganda. Dapat dilihat pada tabel, terdapat pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Sukoharjo. Nah, bisa dilihat bahwa pada tahun 2011 sampai 2017, tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sukoharjo itu mengalami peningkatan secara berturut-turut. Lalu pada tahun 2018, kemandiriannya mengalami penurunan dan kembali meningkat pada tahun 2019. Sehingga model persamaan regresi untuk kemandiriannya yakni Y1 sama dengan 11,148 tambah 6,59E65X1 dikurangi 7,36E66X2. Bisa di next. Lalu berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan hasil persamaannya, yakni konstan A, alfa dari 11,148 menunjukkan konstanta Y1 dengan asumsi masing-masing nilai variabel independen X1 dan X2 konstan. Lalu koefisien PAD atau X1 mempunyai pengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Sukoharjo, yang mana di sini artinya apabila pendapatan asli daerah naik 1%, maka kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Sukoharjo akan naik sebesar 6,95%. Begitupun sebaliknya. Lalu koefisien dana perimbangan atau X2 mempunyai pengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Sukoharjo, yang mana apabila dana perimbangan naik 1%, maka kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Sukoharjo akan turun sebesar 7,3606%. Lalu berdasarkan uji asumsi klasik yang pertama, yakni uji normalitas dengan menggunakan uji one sample cosmograph, diperoleh nilai asing-sign adalah 0,947, sehingga data yang disajikan memenuhi kaidah normalitas karena lebih dari 0,05. Lalu untuk uji autokorelasi dengan menggunakan uji rantes pada tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai asing sign to-tail sebesar 0,445 yang berarti model regresi pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah tidak mengandung autokorelasi. Lalu untuk uji asumsi klasik, yakni uji multikoliniaritas, berdasarkan tabel 4 di atas dapat disimpulkan bahwa nilai VIF dari semua variabel independen lebih kecil dari 10, yaitu 4,725, dan nilai tolerance kurang dari 1, yaitu 0,212. Hal ini berarti tidak terjadi multikoliniaritas. Lalu untuk uji heterokedastisitas, berdasarkan tabel di atas, diperoleh tingkat signifikasi koefisien R untuk variabel bebas PAD atau X1 sebesar 0,018 dan dana perimbangan X2 sebesar 0,022 terhadap nilai absolut residual kurang dari 0,05 atau 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan tersebut tidak terjadi heterokedastisitas. Untuk koefisien determinasi, dari tabel 6 diketahui nilai R² adalah sebesar 99,3%, maka rasio kemandirian dijelaskan oleh adanya dana perimbangan dan pendapatan asli daerah, sementara sebesar 0,075 dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini. Next.
Untuk uji F signifikan, yang pertama secara simultan dari tabel 6 diketahui bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara bersama-sama berpengaruh terhadap rasio kemandirian dengan sin sebesar 0,000. Lalu secara parsial dari hasil uji T diperoleh nilai sin untuk pendapatan asli daerah adalah sebesar 0,000 dan dana perimbangan sebesar 0,0014. Hal ini menandakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kemandirian. Begitu juga untuk perimbangan berpengaruh terhadap kemandirian daerah. Lalu masuk pada pembahasan hipotesis. Untuk hipotesis pengaruh PAD secara parsial terhadap kemandirian keuangan daerah, ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, di mana diperoleh nilai T hitung 16,110 lebih dari T tabel 2,44691 dan nilai signifikan sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Hal ini berarti semakin besar pendapatan asli daerah, maka semakin besar pula tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Begitu pula sebaliknya. Tingkat kemandirian keuangan daerah akan terus mengalami peningkatan apabila pendapatan asli daerah lebih besar dari dana perimbangan. Lalu untuk hipotesis pengaruh dana perimbangan secara parsial terhadap kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, di mana diperoleh T hitung minus 3,451 lebih dari T tabel 2,44691 dan nilai signifikan sebesar 0,014 kurang dari 0,05. Hal ini berarti semakin besar dana perimbangan, maka semakin kecil tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten Sukoharjo. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil dana perimbangan yang diperoleh, maka semakin besar tingkat kemandirian keuangan daerah. Lalu untuk hipotesis pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah berdasarkan perhitungan menggunakan program SPSS diperoleh nilai F hitung sebesar 408,042 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 dan nilai F tabel sebesar 5,14. Dengan demikian nilai F hitung kurang dari F tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah tahun 2011 sampai 2019. Bisa di-next. Lalu kesimpulannya yang pertama, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan kemandirian keuangan daerah pada pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. A. Pendapatan asli daerah berasal dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah selama periode 2011 sampai 2019 terus meningkat. Hal ini dikarenakan pemerintah terus memperluas sumber penerimaan hasil daerah dan meningkatkan efektivitas pemungutan sumber pendapatan asli daerah. B. Dana perimbangan yang diterima berasal dari dana bagi hasil pajak dan bukan dari pusat. Dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Selama 9 tahun tersebut, penerimaan dana perimbangan selalu meningkat. Hal ini dikarenakan kebutuhan untuk menjalankan program pemerintah, yaitu belanja daerah setiap tahunnya terus meningkat, sehingga pemerintah memerlukan dana perimbangan untuk menutupi defisit anggarannya. Lalu yang kedua, pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini menunjukkan semakin tingginya pendapatan asli daerah, maka tingkat kemandirian keuangan daerah akan meningkat dan begitu juga sebaliknya. Lalu yang ketiga, dana perimbangan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, yang mana menunjukkan bahwa dana perimbangan yang diterima lebih besar dari PAD akan menurunkan tingkat kemandirian keuangan daerah dan sebaliknya. Lalu yang terakhir, pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Lalu ada saran yang pertama, mempertahankan kinerja pengelolaan yang sudah tertata dengan baik di pemerintah Kota Sukoharjo, terlebih dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang masih belum terkelola secara maksimal agar dapat memberikan kontribusi yang lebih maksimal terhadap belanja pembangunan daerah. Lalu yang kedua, membuka sektor-sektor ekonomi potensial yang dapat menjadi sumber pendapatan daerah agar dapat meningkatkan taraf kemandiriannya dan tidak terlalu bergantung pada dana dari pemerintah dalam bentuk dana transfer. Dan dengan adanya sumber-sumber ekonomi baru ini diharapkan belanja pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah
Kabupaten Sidoarjo akan bisa berkembang lebih baik lagi. Lalu yang ketiga, pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas sumber daya alam yang didukung dengan sarana dan prasarana yang telah ada, seperti meningkatkan sumber daya pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, kehutanan, dan pariwisata, serta meningkatkan akses baik lokal, regional, nasional, maupun internasional, sehingga diharapkan dengan adanya peningkatan kualitas dan kuantitas SDA ini, maka penerimaan daerah juga akan meningkat. Selain itu, yang keempat, kualitas SDM, kualitas sumber daya manusia juga perlu ditingkatkan dalam hal pengetahuan untuk pengelolaan SDA yang lebih baik dan kesadaran akan penciptaan lingkungan kerja yang bersih dari penyelewengan dana untuk kas daerah. Sehingga dengan demikian diharapkan dapat memulihkan kondisi keuangan di Kabupaten Sidoarjo. Baik, kurang lebih itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.